Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini kita akan berbicara sosok seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Dia adalah Sa'ad bin Qais bin Ubadah. Jadi adalah seorang sahabat yang dalam sejarah dikatakan sampai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pun pernah merasa iri, tapi iri yang positif. La hasada illa fisnatain, kata Rasulullah. Tidak boleh iri, dengki kecuali kepada dua hal. Rajulun atahullahul mal wa huwa yunfiqu bihi ana'ul lail wa ana'un nahar. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia menginfakkan siang dan malam hartanya. Kedua adalah orang yang Allah karuniakan ataullahul mal, ataullahul Quran, yaitu orang yang Allah karuniakan Al-Quran. Kemudian dia mengamalkan wa amalu bihi ana'ul lail wa ana'un nahar, ya, siang dan malam dia mengamalkan. Nah, kepada dua orang ini boleh kita iri dalam pengertian yang positif. Abu Bakar yang pernah menginfakkan seluruh hartanya dan Umar yang pernah menginfakkan setengah dari hartanya pernah merasa iri dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Sa'ad bin Qais ini. Apa yang menjadikan Abu Bakar dan Umar merasa iri dan harus juga bisa berpacu dalam amal sebagaimana Sa'ad bin Qais? Sa'ad bin Qais ini adalah sahabat yang juga terkenal akan kekayaannya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar, dan juga sahabat-sahabat yang terkenal akan agnia atau kekayaannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Qais ini adalah seorang sahabat yang sering mendatangi rumah-rumah sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip miskin. Kemudian dia menawarkan pinjaman. Ya, berbeda dengan orang sekarang, dia menawarkan pinjaman untuk dibungakan, dengan bahasa lain riba. Tapi tidak dengan Sa'ad bin Qais. Dia datang untuk menawarkan pinjaman kepada sahabat-sahabat yang susah. Dia beri pinjaman. Tetapi yang unik dan menarik adalah bahwa Sa'ad bin Qais adalah sahabat yang kalau dia memberikan pinjaman, saat orang tersebut akan mengembalikan pinjaman, akan dibuat susah, gitu, dibikin sulit, gitu. Ketika orang itu akan mengembalikan pinjaman, dia katakan nanti saja. Dan kalaupun dia terpaksa menerima, ya, pinjaman orang yang pinjam kepada dirinya, maka dia akan mengatakan, aku hadiahkan uang ini untuk Anda. Coba. Ada satu hal yang menarik, satu ketika Sa'ad bin Qais sakit parah yang menjadikan dia tidak bisa keluar rumah dalam beberapa hari. Tapi yang membuat Sa'ad bin Qais bertanya-tanya, bahkan dia bertanya kepada pembantunya, kenapa tidak ada orang yang menjengukku? Satu orang pun tidak ada yang menjengukku, padahal aku sering membantu mereka. Kemudian dicari tahu oleh pembantu Sa'ad bin Qais. Kemudian dia datang kepada Sa'ad bin Qais dan mengatakan, sebenarnya mereka ingin menjenguk Anda, tetapi mereka malu karena mereka memiliki pinjaman kepada Anda. Maka kemudian Sa'ad bin Qais menyampaikan kepada pembantunya, sampaikan kepada mereka semua yang punya pinjaman kepadaku, aku putihkan pinjaman mereka. Aku berikan dan itu sebagai hadiah untuk mereka. Maka setelah diumumkan oleh pembantu Sa'ad bin Qais bahwa semua hutang-hutang penduduk Madinah yang berhutang kepada Sa'ad bin Qais diputihkan atau dibebaskan, maka kemudian mereka berbondong-bondong datang ke rumah Sa'ad bin Qais untuk menjenguk dan menanyakan perihal keadaan Sa'ad bin Qais. Sampai dalam riwayat dikatakan pintu rumahnya Sa'ad bin Qais itu rusak karena kedatangan orang yang menjenguknya. Ya, Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah, ya, pribadi yang inspiratif, gitu ya, yang bisa menjadi contoh buat kita, ya, bagaimana, ya, sungguhnya kebaikan dari harta yang Allah berikan begitu bermanfaat di tangan orang yang tepat. Maka Ramadan ini saat yang tepat juga bagi kita untuk menyalurkan harta kita, memberikan harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah berikan manfaat kepada setiap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.